Itu Nisa sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa dimulai ya Bu ya. Oke, baik. Saya ulang lagi ini Bu, ulang lagi salamnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya sapa-sapa dulu boleh? Kita ketemunya secara virtual ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi nikmatnya pertemuan kita, silaturahmi kita, nggih. Saya sapa ada Pak Tony Aris. Assalamualaikum Pak Tony, gimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak? Bu Winda. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Desi. Iya, ketemunya baru sekarang. Iya. Virtual ya Bu. Nggih, ketemunya virtual. Sehat selalu, nggih. Bu Melia. Bu Melia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Oke, Ibu sehat nggih, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Pertama-tama saya dari Prodi D3 Akuntansi mewakili teman-teman semua mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk kembali mengampu, menemani, membersamai mahasiswa kami di mata kuliah praktikum Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Semoga kerjasama ini tetap terjalin, nggih, untuk tahun-tahun yang akan datangnya juga. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu sehingga bisa menemani mahasiswa perjuangan dari mahasiswa seperti itu ketika Bapak Ibu juga selalu sharing ya, bersedia untuk sharing informasi, sharing ilmu ke mahasiswa-mahasiswa kami, ke mahasiswa kami juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada sedikit informasi Bapak Ibu terkait agenda kegiatan belajar mengajar sesuai edaran dari Bapak Wakil Rektor bidang akademik bahwa kegiatan KBM itu untuk yang teori akan dimulai hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 dan untuk yang praktikum biasanya mundur 2 minggu Bapak Ibu sekalian tanggal 4 Oktober tahun 2021. Nah, berkait dengan kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu, ketentuannya dari universitas itu kalau untuk teori adalah 10 kali kita online dan 6 kali untuk offline. Namun kalau untuk praktikum kita ada 14 kali pertemuan, mungkin yang 10 kalinya tetap secara online dan yang 4 kalinya offline. Tapi Bapak dan Ibu untuk praktikum ini agak bolehlah ada improvisasi. Kadang-kadang kebutuhan untuk offline dan online kan memang sesuai dengan materi mungkin, atau kalau disampaikan secara online mungkin nanti mahasiswanya kurang pemahaman atau bagaimana. Bapak Ibu yang lebih memahaminya sesuai dengan kebutuhan, nggih. Bapak Ibu misalnya kalau untuk materi ini bisa online tapi yang materi ini kok harus offline atau bagaimana, saya persilahkan saja Bapak Ibu sekalian, nggih. Karena kebutuhan misalnya materi tertentu memang harus offline seperti itu.
Boleh Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan yang offline ini, Bapak Ibu sekalian, dari universitas sudah meminta anak-anak memberitahukan ke dosen juga, boleh misalnya apakah mereka sudah vaksin, kemudian ketika ada memang offline di kampus atau di lab mereka dalam keadaan sehat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh nanti ditekankan ke mahasiswa nggih, atau ke mahasiswinya nggih, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau misalnya memang kondisinya tidak sehat atau tidak fit, boleh tidak ikut yang offline seperti itu. Dan ketika kita melaksanakan offline, tentunya protokol kesehatannya tetap harus kita jalani, Bapak Ibu sekalian. Kemudian alhamdulillah ini untuk yang laboratorium akhirnya tercipta di semester ini, insya Allah di bulan Oktober nanti, laboratorium mini bank, begitu ya Bu Linda ya. Alhamdulillah sudah ada di ruang D6. Jadi insya Allah biasanya untuk mini bank kita di Puskom, tapi alhamdulillah dari universitas sudah sangat mendukung sekali hingga terciptalah mini bank di D6. Nah, mungkin nanti yang mini bank adalah tim dari BSI. Ya, Bu Linda ya. Oke, dari BSI. Nanti juga untuk core lab-nya kita Bu Puspita sebagai penerusnya dari Pak Parwoto, seperti itu. Dan nanti saya akan sampaikan kelanjutan untuk misalnya nanti dari BSI apakah ada software atau apa nanti bisa kita install atau apa di lab mini bank kita, laboratorium mini bank kita. Oke, untuk hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan nanti Bu Linda yang akan memandu, itu adalah pemaparan terkait dengan MyClass. Untuk kegiatan yang online, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 2016 itu sudah membuat sistem terintegrasi untuk pengajaran untuk KBM. Nah, sehingga bahkan di UMY ini diadakan hibah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dalam rangka memang anak-anak gitu ya, pendidikan jarak jauhnya, ya memang program studinya belum ada di UMY yang program studi jarak jauh, tapi paling tidak waktu itu jauh sebelum pandemi memang MyClass ini atau sistem pembelajaran kita ini sudah terbentuk. Nah, ternyata ada pandemi, akhirnya lebih lebih sangat bermanfaat sekali ya, sehingga mahasiswa bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, tak terbatas ruang dan waktunya, kapanpun mereka bisa mengakses MyClass. Alhamdulillah untuk MyClass sudah kita mintakan untuk email Bapak Ibu, kemudian sudah kita mintakan ke BSI juga untuk kami bisa membentuk atau membuatkan room untuk MyClass-nya, karena nanti insya Allah Bu Linda akan memandunya sekalian terkait dengan praktek bagaimana mengoperasionalkan MyClass. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti akan ada penjelasan mengenai fitur atau menunya, kemudian ada assignment atau tugas yang diserahkan ke mahasiswa, lalu bagaimana kita melakukan penilaian. Nah, nanti Bu Linda akan menjelaskan lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi, lebih detail, nggih, Bu Linda. Oke, baik, tanpa berpanjang-panjang lagi Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya Bu Linda. Oke, baik Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu nanti mudah-mudahan bisa akses MyClass-nya ya. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar dan berkah.
Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya tidak bisa selain kata-kata terima kasih gitu ya. Semoga Bapak Ibu meluangkan waktunya seharusnya bersama keluarga di hari Sabtu weekend ini, tapi harus bertemu dengan kami. Mudah-mudahan diberi keberkahan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Linda Kusma Sutiwardana. Insya Allah mungkin kira-kira nanti 1 jam ke depan kita sama-sama belajar untuk membangun atau mengisi platform pembelajaran daring untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, mungkin sudah ada yang semester kemarin Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan MyClass namanya. Mungkin sudah sedikit familiar nggih. Untuk ini kita mulai dari awal terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa login atau masuk ke websitenya dulu. Saya ketik di chat nggih, myclass.scriptvokasi.umy.acid. Mungkin diawali dengan login terlebih dahulu menggunakan email Bapak Ibu. Monggo dicoba dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang terkendala, nanti bisa disampaikan ke kami, nggih. Mohon maaf Ibu, apakah boleh di-share screen? Jadi kami bisa melihat tampilannya. Terima kasih. Nggih. Nah, seperti ini. Ini saya bisa terlihat? Namun bisa terlihat? Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Aman mboten nggih? Memasukkannya, napa loginnya dari email yang kemarin didaftarkan, yang sudah dibantu Mbak Dewanti. Tampilannya menjadi seperti ini. Kalau sudah, nanti dicari, di sini kan karena platformnya itu MyClass itu per fakultas. Ibu, maaf. Nggih. Ini saya belum tahu apa namanya ininya, passwordnya. Oh, passwordnya. Ini dari Mitra Nata nggih, Bu, Saya nggih? enggak, saya bahasa Inggris Ibu. Ika Oh, Bu Puspita. Ika. Ya. Oh, yang apunten Bu Ika, tadi itu dicoba ternyata belum terdaftar yang di vokasi. Ibu dari Oh gitu, teknik sipil? iya. Di teknik sipil kan udah. Tapi yang Nggih, di vokasi ada. belum kan? Iya, belum ada. Ini barusan diurus di Oh ya BSI. udah. Nggih, nanti dikabari Berarti lagi nanti nggih. nanti saya tunggu aja kalau gitu nggih. Nggih, Nggih. siap. Ada 2 orang, Bu Ika dengan Pak Tony yang belum bisa masuk, belum bisa kami enroll usernya. Oh ya. Terima kasih, Nggih. Bu. Nggih, sama-sama, Bu. Nah, saya lanjutkan ya, Bu. Ini platformnya untuk pembelajaran daring itu tuh per fakultas untuk UMY. Jadi nanti dipilih mawon mengajar di prodi mana. Nah, ini kebetulan ini di prodi akuntansi. Nanti bisa dipilih misalnya ini di semester 5, kita ambil contoh, ada praktikum pengauditan. Nah, ini diampu oleh Pak Sandra nggih, dari Mitra Nata nggih. Nah, ini nanti kita belajar bagaimana mengisi pembelajaran yang belum terisi, yang masih kosong. Nah, pertama-tama nanti kita mengisi mengenai informasi tentang pembelajarannya dan juga disertai beberapa penjelasan seperti silabus dan sebagainya. Saya share yang sudah jadi dulu nggih. Itu ada seperti ini. Tampilannya nanti kalau sudah diisi. Nah, ini
platform mata kuliah praktik akuntansi perusahaan jasa. Nanti diisi kode mata kuliahnya, itu di jadwal sudah tertera. Kemudian ada diisi wajib ada fotonya, karena untuk secara virtual perkenalan istilahnya antara mahasiswa dan dosen supaya kenal. Kemudian ada penjelasan dan kontak person. Kontak person ini untuk terkait misalnya ada kendala pembelajaran, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa ke dosennya. Kemudian ada penjelasan singkat Maun tentang deskripsi mata kuliah, tidak terlalu lengkap, tidak apa-apa, karena kalau yang dari dalam itu biasanya harus ada semacam hubungan mata kuliah dengan kompetensinya, kemudian soft skill, hard skill-nya, atau ada peta kompetensinya. Nah, kalau dari Bapak Ibu dari luar prodi nanti diisi yang penting materinya mawon dan foto penjelasan singkat dari mata kuliah. Seperti itu. Nah, yang wajib ada itu nanti pertama kali adalah men-setting attendance atau presensi. Nah, ini kita mulai dari yang kosong Saya dulu, izin tanya, Bu. Oke, Bapak. Saya kan sudah punya my class tapi di S1. Nah, Nggih. untuk masuk ke D3 sama atau tidak ini? Yang tahu nih Pak Tony nggih? Nggih, betul. Iya, tadi dicoba Bapak, ternyata belum bisa karena yang FEB itu my class-nya masih learning, jadi akunnya belum bisa digunakan secara umum. Nanti ini baru ditanyakan ke BSI. Nanti kalau cara memindahkannya antara isinya dari my class yang sudah diisi di FEB, nanti bisa di-download, di-backup, kemudian di-upload, di-import di my class-nya yang vokasi. Seperti itu, Pak. Oh, berarti ini saya belum bisa masuk di my class D3 ya? Belum. Ini baru, tadi ada 2 orang, Bu Ika dan Pak Tony yang belum bisa. Oh, saya soalnya mau enroll, mau cari kode yang di my class kan belum bisa. Saya mau enroll ke si my class butuh kode itu belum ada. Iya, makanya mudah-mudahan hari ini ya Pak. Ini soalnya tadi di WA Mas Ma'arif itu yang dari BSI masih ada pekerjaan di luar. Oh, kira-kira itu dengan email yang sama nggak atau berbeda dengan yang di S1 FEB? Kemungkinan email yang sama Pak. Oh, ada ide nggih, sampunan? Ya, ada. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Nah, ini yang sudah terisi. Nah, kita latihan bersama-sama untuk mengisi platform yang masih kosong. Kita ambil contoh di sini untuk dari mata kuliahnya Pak Sandra, nggih, mata kuliah pengauditan. Nah, ini saya share template-nya dulu untuk presensi, nggih, di grup dosen sekedar. Nanti presensinya itu langsung diimport saja, jadi bisa langsung masuk dari misalnya total itu 16 pertemuan, bisa langsung masuk sejumlah pertemuan yang sudah disetting. Saya sudah share di grup, Bapak ada template attendance. Nah, attendance itu digunakan untuk presensi setiap kali pertemuan mengajar, nggih. Nah, itu caranya mengimport. Bisa, ini Bapak Ibu sudah masuk ke my class semua? Sudah bisa login? Sudah, Bu. Oh, nggih, siap. Terima kasih, Bu. Nah, monggo sekalian dicari mata kuliahnya, nggih. Kalau Bu Winda tadi sepertinya semester 3, nggih. Oh, 5 mata kuliahnya praktik akuntansi syariah. Oh, ini. Bu Winda bisa langsung masuk ke praktik akuntansi syariah. Ini juga masih kosong. Nah, ini saya masukkan di sini, nggih. Presensinya dulu pertama kali. Nah, ini import di sini. Di-download dulu template-nya yang ada di grup. Kemudian dicari mata kuliahnya. Bentar, ini akuntansi. Mohon maaf, bentar Bu, kok saya agak ini. Bukan import. Restore, mohon maaf. Nah, ini choose file. Kemudian
file yang sudah di-download di Bu, grup. saya dicari. izin live sebentar, nanti masuk lagi Bu. Ini sebentar aja. Oh, nggih, siap-siap. Nggih, Bapak. Template-nya seperti ini, terus upload this file, kemudian restore. Ditunggu. Ini untuk memasukkan presensi, nggih. Presensi mahasiswa. Nah, ini diabaikan mawon. Kemudian continue. Nah, niki ada beberapa pilihan. Di sini restore as a new course. Karena udah ada mata kuliahnya, berarti dicari mawon yang ini nggak usah diganti juga, nggak usah diganti. Restore into an existing course. Jadi ini dicari mawon mata kuliah yang akan presensi yang akan dimasukkan ke mata kuliah yang bersangkutan. Tadi praktikum, praktik, akuntansi syariah. Bentar, ini kok belum ada. Paling bawah kita cari praktik akuntansi jasa, akuntansi perusahaan dagang. Pakai kata kunci syariah. Bentar Bu, kok ini belum yang syariah belum. Ini nanti saya cek lagi dulu, nggih. Ini masuk ke praktikum audit dulu, nggih. Nah, seperti ini. Kemudian next. Langsung next terus mawon. Nggak usah diganti-ganti settingannya. Karena ini sudah template. Kemudian perform restore. Nah, ini ditunggu. Kita lihat sudah masuk belum. Nah, ini sudah masuk di praktikum audit ya. Tadi yang praktikum syariah belum ada, nanti saya cek dulu lagi Bu, karena kadang sistemnya itu sering trouble dan sebagainya. Nah, ini sudah masuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Nah, ini topiknya ini nanti bisa diisi dengan misalnya ini adalah pertemuan pertama. Diganti dengan urutan dari pertemuan materi-materi yang ada pembelajaran di kelas. Ini misalnya pertemuan pertama nanti isinya silabus dan RPS, rencana pembelajaran. Ini boleh diganti seperti ini. Nah, presensinya itu disetting, diklik, bisa disesuaikan dengan tanggal dan jam mahasiswa diharuskan untuk presensi. Misalnya ini nanti dilihat di add session, kemudian jika tidak ada kelas A dan B, berarti nanti langsung all student, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu dipilih ini grup A atau B. Langsung all student. Kemudian misalnya nanti mata kuliah Bapak Ibu dilaksanakan pertemuan pertama itu tanggal 20, berarti nanti date-nya diganti tanggal 20. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan batasan waktu untuk presensi. Itu mau misalnya mata kuliahnya itu mulai dari jam 7, kemudian presensinya itu maksimal bisa misalnya dibatasi 30 menit, berarti nanti di sini bisa diganti 7.30 menit, setengah 8. Jadi mahasiswa hanya bisa presensi maksimal jam setengah 8, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Nah, jangan lupa di sini nanti juga diklik allow student to record on attendance. Jadi mahasiswa ini artinya mahasiswa bisa merecord kehadirannya sendiri. Kemudian tinggal di save mawon. Seperti itu. Dan saya Ibu. Oke. Jadi saya pun masih gagap ya menggunakan MyClass karena hanya Baru pertama ya Pak. Semester lalu juga masih dibantu juga. Artinya secara pembelajaran mungkin dalam beberapa waktu ini 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan kan mungkin yang belum pernah ataupun yang sama sekali tentunya
agak kesulitan. Nah, Nggih. pada saat kita mengimplementasi ini, nantinya kalau butuh pertanyaan bisa kita sampaikan kemana, Bu? Nggih? Kalau untuk misalnya Oh, nggih. Nanti bisa langsung ke saya, Bapak, nopo di admin prodi ke Mbak Dewanti. Nanti kami bantu. Oh, baik. Karena Ya. ini biasanya kami trainingnya juga bertahap, nggak bisa Oh, langsung. iya, iya. Karena ini juga banyak banget perintilannya gitu, Pak. Ini Oh, baik. secara umum dulu, nggih. Iya. Sama Mudah-mudahan nanti ini sekalian Bu, saya nanti tolong minta di WA untuk kode simaklas saya untuk mengenroll biar agak cepat dapat nama-nama mahasiswa saya. oh nggih, short course-nya nggih, Pak nggih. Iya, Siap. iya. Kami informasikan lagi short Oke. name-nya nggih. Siap. Nah, ini ketika sudah membuat kami lanjutkan nih Pak nggih. Ketika sudah membuat istilahnya ini adalah rumah untuk presensi mahasiswa, kalau sudah aktif seperti ini. Nah, besok mahasiswa bisa presensi ketika mulai pertemuan pertama di tanggal 20 misalnya di jam 7 sampai jam setengah 8. Boleh juga misalnya kan kadang ada mahasiswa yang, Bu, saya terkendala koneksi, jadi saya tadi belum bisa presensi. Nah, itu bisa dibuat misalnya mulai dari pagi atau sampai setengah malam nanti. Jadi supaya nggak buka tutup seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin men-setting lagi ulang, bisa diklik di logo gerigi di sini. Nah, itu bisa disetting misalnya nanti ada mahasiswa yang telat, ini bisa diperpanjang lagi dibuka di tanggal yang sama. Seperti itu. Nah, untuk melihat reportnya, siapa saja yang hadir, nanti dosen bisa melihat dari sini report. Nah, ini karena belum ada pesertanya, makanya oleh karena itu ini belum ada yang hadir ataupun yang tidak hadir. Nanti tandanya ada di sini. Seperti itu. Nah, kami lanjutkan ya. Untuk cara mengisi, sekarang ada cara mengisi materinya. Nah, sebelumnya identitas tadi, saya agak kembali sedikit ke belakang, identitas tadi dimasukkannya lewat sini, Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa diketik, misalnya judul mata kuliahnya praktik pengauditan. Nanti bisa dimasukkan foto melalui tombol ini. Nanti bisa find foto, itu bisa, ini saya random aja ya, niki untuk masukkan foto. Jadi klik icon gambar, kemudian bisa diatur juga ukurannya. Biasanya saya supaya nggak terlalu besar, misalnya 700, kemudian insert. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini save change, nanti sudah muncul di utamanya, di lembar utama. Bisa diisi identitas dan penjelasan tentang mata kuliah. Nah, setelah ada presensi, nah presensi ini wajib untuk record tentang pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu, nanti secara otomatis ditarik di sistem namanya Sim My Class yang nanti akan saya jelaskan, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tony. Jadi record ini otomatis nanti ketika misalnya Bapak Ibu mengajar dan mahasiswa sudah melakukan presensi, nanti record track dari recordnya dari Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran bisa langsung kita lihat dari Sim My Class. Nah, sekarang kita masuk ke pengisian materi untuk tiap pertemuannya. Di sini kita bisa melihat ada Maaf Ibu, boleh bertanya? boleh. Ini kan akhirnya meetingnya itu kan ada 16 meeting, sedangkan yang bahasa Inggris itu praktek itu kan 14 meeting. Iya. Nah, itu nanti bagaimana ya? Berpengaruh tidak? Gini aja Bu. Kalau misalnya ada bapak 14, ini bisa di-delete juga kok. Oh gitu. Oh ya udah. Ya. Ini karena yang dibuat oleh BSI, semuanya itu ada yang 16, ada yang 32. Nah, ini yang paling mendekati mawon. Bisa di-delete. Oh gitu. Berarti nanti di-delete aja ya yang 15, 16. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Izin tanya, Bu. Apa itu nanti sekalian dibuatkan pertemuan ya masing-masing makul. Jadi sudah dibuatkan atau nanti kita membuat sendiri-sendiri. Jadi tinggal kita masukin materi aja di masing-masing pertemuan. Kalau untuk pertemuan ini sudah otomatis Bapak 16, ada 16. Jadi tinggal merename mawon. Misalnya ini pertemuan kedua seperti ini. Dan setiap pertemuan itu tinggal diisi mawon materi dan penugasannya. Misalnya pertemuan kedua tentang pengantar pengauditan. Ini sudah otomatis. Kalau menggunakan template yang backup attendance tadi. Jadi nanti Bapak Ibu.
kalau di RPS saya itu ada 18 kali pertemuan, Bu. Oh, gitu. Nanti bisa Iya. di-add juga, Pak, di sini. Oh, Add iya. topik. Iya, baik. Misalnya ini ada 14, kalau 18 kurang 4 lagi kan, berarti ini tinggal ditambah 4. Oh, baik. Iya. Iya. Ya, Paham. Iya. untuk attendance, ya, karena ini attendance-nya tadi sudah terhapus, nanti bisa juga ditambahkan attendance melalui add activity. Add activity ya, ya. Ini attendance manual nggak apa-apa. Oh, Jadi bisa baik. di attendance pertemuan, misalnya pertemuan 15. Tinggal di save return. Settingan tanggal dan waktu seperti yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya, kita mulai untuk masuk materi, nggih. Nah, masuk materi sama base-nya itu dimulai dari add activity dan resource. Nah, kita lihat di sini kalau untuk memasukkan materi itu kita scroll ke bawah. Bisa buku, bisa dipilih atau bisa file. Nah, kalau folder itu nanti digunakan untuk mengelompokkan materi-materi yang sejenis, misalnya materi tentang pengantar, kemudian misalnya ada penugasannya lebih dari satu, itu juga bisa dikelompokkan dalam folder. Nah, ini saya kasih contoh untuk upload file dalam bentuk PDF, nggih. Nah, ini filenya diberi nama terlebih dahulu, misalnya ini adalah materi pengantar. Pengantar pengauditan. Bisa di-drag file di sini ataupun di-add file. Nah, misalnya ini saya masukkan tentang abstrak mawon, nggih. Ini contoh mawon. Upload this file. Nah, sudah ada di sini. Kemudian tinggal save dan return to course. Nah, ini sudah masuk. Mahasiswa ini bisa mengakses file yang sudah di-upload. Kemudian kita juga biasanya, misalnya nanti ada namanya perkuliahan itu yang tidak live dengan Zoom. Jadi asinkronus itu bisa menggunakan materi-materi yang sudah direkam atau video yang sudah direkam, diberikan penjelasan, itu bisa diupload juga di sini. Misalnya pada hari Senin, Bapak Ibu memutuskan untuk tidak live secara Zoom penjelasannya, tapi Bapak Ibu sudah menyiapkan materi yang sudah direkam, kemudian diupload di My Class. Jadi mahasiswa bisa melihat lebih fleksibel sebenarnya. Itu tapi kita harus mengupload dulu di YouTube. Jadi Bapak Ibu harus membuat akun YouTube terlebih dahulu. Ini saya berikan contoh akun YouTube. Saya nggih untuk mengambil materi. Nah, saya ambil di sini ada sudah direkam setelah praktikum akuntansi manajemen. Nah, Bapak Ibu mengcopy linknya yang ada di YouTube, kemudian dimasukkan ke My Class. Caranya adalah dengan add an activity and resource, kemudian dipilih yang paling bawah namanya label. Label bisa ataupun URL. Kalau bedanya ini kalau label kita mahasiswa bisa melihat pop-up video kita ada di platform My Class-nya. Maaf, Bu, izin tanya. Untuk PDF tadi bisa untuk PPT juga, nggih? Bisa, Bapak. PPT bisa. Oh, iya, baik. Bisa, kemudian PDF bisa. Iya. Kita copy linknya di sini, kemudian kita save, bisa juga di setting misalnya. Oh, ini tidak kita save dan return ke course-nya. Ini belum muncul. Ini pakai yang ini mohon guys, mohon maaf ya. Kita pakai yang link mawon, yang URL mawon Bu, Bapak Ibu. Yang agak mudah, ini agak ribet ini tuh. Ini misalnya materi pengantar tadi nggih, pengantar pengauditan. Nah, Bapak Ibu bisa merekam misalnya tadi dalam bentuk PDF, kemudian direkam menggunakan Zoom bisa, kemudian MS Team juga bisa videonya, ataupun ada platform di PPT juga bisa, tapi itu tergantung dengan settingan di laptopnya. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang buatan. Tidak harus menampilkan video, suara juga boleh. Ini choose link bisa di copy, kemudian ini bisa di embed
atau tidak diganti nggak apa-apa. Yang penting bisa tertampil linknya. Nah, seperti ini. Kalau mahasiswa mengklik, itu nanti akan masuk dan bisa memutar atau belajar dari video yang sudah direkam Bapak Ibu. Seperti ini. Ini contohnya untuk materi yang memang Bapak Ibu mungkin dalam waktu yang bersangkutan atau jadwal mata kuliah yang harus disampaikan, diisi, itu ada halangan atau mungkin supaya lebih fleksibel untuk mahasiswanya, itu bisa direkam terlebih dahulu materinya, kemudian diupload. Seperti itu. Ataupun dengan melalui Zoom tidak masalah, tetapi mahasiswa tetap diharuskan untuk presensi di My Class-nya. Dan juga materi yang sudah disampaikan di Zoom, itu juga diupload di pertemuan yang dilaksanakan. Misalnya nanti ada materi yang di-share di Zoom, nanti bisa diupload di sini. Nah, ini untuk terkait tentang upload materi, nggih. Nah, sekarang ada kita memberikan penugasan atau istilahnya memberikan konfirmasi ke mahasiswa apakah ilmu yang disampaikan sudah bisa diterima atau belum. Ini ada beberapa macam penugasan. Ini saya memberikan yang basic terlebih dahulu, nggih. Yang pertama adalah tugas melalui assignment atau tugas yang dikumpulkan misalnya dalam bentuk file yang dikirim, mahasiswa diminta saya menjawab pertanyaan atau menyelesaikan kasus, bisa ditulis tangan, kemudian di foto ataupun di scan, kemudian di-upload. Itu tugas assignment. Jadi mahasiswa diminta untuk mensubmit tugas yang sudah diberikan. Kita klik tugas assignment. Nah, ini ditulis judulnya, misalnya ini adalah assignment atau tugas pertemuan pertama. Nah, di sini bisa diberikan juga petunjuk-petunjuk pengerjaan, misalnya tugas dikumpulkan pada pukul 23.59. Kalau saya biasanya paling pol itu malam, tengah malam, pergantian waktu, supaya lebih fleksibel. Tapi ada juga ketika ujian itu dibatasi waktu juga, supaya tidak meminimalisasi adanya diskusi dan sebagainya. Nah, ini saya tugas dikumpulkan pukul 23.59, terus mungkin bisa juga diketik atau tulis tangan, bebas, tulis tangan. Ada juga penjelasan, misalnya tugas berisi penjelasan, berisi pertanyaan yang harus dijawab sebanyak 10 butir. Nah, ini diisi petunjuknya. Ini kalau misalnya mau ditampilkan di pertemuan di home-nya, itu bisa diklik di sini, display description on course page. Kemudian, misalnya pertanyaannya terlalu banyak, itu bisa juga di-add file di sini. Jadi, biasanya kan kalau akuntansi atau perpajakan atau pengauditan kan tugasnya berisi kasus, nah itu berlembar-lembar, nanti filenya di-upload di sini seperti sama dengan ketika mengupload file materi. Oke. Terus kemudian kita bisa juga membatasi pengumpulan tugas tersebut. Misalnya allow submission from. Ini bisa dimulai misalnya dari hari ini, tanggal 18 September. Nah, due date ini adalah batas akhir pengumpulan. Misalnya ini dibuat 25 September pukul 00. Nah, ini ada juga namanya cut off date. Nah, cut off date ini bedanya dengan due date. Kalau Bapak Ibu mengklik cut off date-nya, itu misalnya di sini di tanggal 26. Berarti mahasiswa maksimal di tanggal 26 ini bisa mengumpulkan di jam 9.43. Tapi di luar jam tersebut, mahasiswa sudah tidak bisa mengumpulkan kalau kita pilih cut off date. Nah, kalau kita pilih due date, ini mahasiswa bisa tetap mengumpulkan di luar tanggal 25 September. Tetapi nanti di report Bapak Ibu, itu ada tanda kalau mahasiswa itu terlambat untuk mengumpulkan. Nah, kalau supaya tidak terlalu repot, biasanya pakai due date mawon. Karena mahasiswa itu biasanya, Bu, saya terkendala sinyal dan sebagainya, nggak bisa upload tepat waktu. Nah, itu bisa di due date, oh ya, sampai tanggal misalnya tanggal 27. Tapi nanti bisa terlihat keterangan di situ ada notifikasi keterlambatan atau angka tulisan merah biasanya. Nah,
Kemudian ada submission type. Nah, submission type ini bisa diisi, yang pertama adalah file submission. Nah, ini dalam bentuk file tadi. Bisa dalam bentuk Word yang dikumpulkan hasil kerjanya, atau PDF, ataupun foto yang sudah misalnya diminta tulis tangan, kemudian foto. Nah, itu bisa di sini. Ada bermacam-macam. Kemudian bisa juga yang submission yang langsung dijawab di kolom yang tersedia di situ. Jadi misalnya online text. Jadi mahasiswa langsung mengetik jawabannya di platform MyClass-nya. Jadi tidak dalam bentuk file seperti itu. Ini saya pilih file submission, ya. Ini dua-duanya juga bisa dipilih. Jadi ada dua pilihan. Kemudian uploaded maximum number for uploaded file, ini mahasiswa itu bisa upload berapa kali, berapa file. Ini nggak usah diganti, tidak apa-apa. Kemudian limitnya itu bisa disetting juga, tapi tidak terlalu urgent kalau yang ini, ya. Nah, ini langsung kita save mawon dan return to course. Nah, di sini sudah ada tugas pertemuan pertama dalam bentuk file. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, nggih. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk tugas yang kedua, yaitu tugas berbentuk kuis. Nah, bedanya tugas yang berbentuk kuis dengan tugas yang submission tadi, itu kalau kuis, kita bisa langsung melihat skor yang didapat mahasiswa secara otomatis setelah mahasiswa mengerjakan kuis tersebut. Nah, coba kita lihat, nih. Tapi memang di awal persiapannya agak banyak, karena kita harus men-setting jawaban yang benar, kemudian harus istilahnya sudah di setting di awal itu secara lengkap. Nah, kita tetap lewat tadi add activity and resource, kemudian kita klik cari di sini adalah kuis. Kita bikin rumahnya terlebih dahulu untuk rumah kuisnya. Nah, misalnya ini adalah kita beri judul kuis pertemuan pertama. Deskripsi bisa dijelaskan misalnya kuis terdiri dari 10 butir. 10 butir dikerjakan dalam waktu 10 menit dengan 2 kali kesempatan. Jadi mahasiswa bisa dibatasi. Bisa mengerjakan 1 kali ataupun mengerjakan 2 kali atau lebih. Kita tampilkan di sini. Kemudian kita set timingnya. Nah, timingnya itu kita mau buka kuis di tanggal berapa. Misalnya di sini diklik dulu. Kita buka di tanggal 20. Mulai pukul 10. Mulai pukul 10, nggih. Nah, mahasiswa bisa mengerjakan kuis mulai dari pukul 10. Ditutup tanggal berapa kuisnya? Di tanggal yang sama misalnya. Tanggal 20. Ditutup jam berapa? Misalnya jam 12. Jadi mahasiswa punya kesempatan mengerjakan kuis selama 2 jam. Di sini. Nah, kalau misalnya mau dibatasi waktu mengerjakannya, itu waktu mengerjakan soal kita bisa diklik di sini. Misalnya tadi 10 butir soal, misalnya di pukul rata saja satu soal, misalnya 1 menit. Berarti dibatasi dalam waktu 10 menit. Nah, jadi mahasiswa mempunyai, ini artinya mahasiswa mempunyai waktu mengerjakan kuis mulai dari pukul 10, ditutup kuisnya pukul 12, tetapi mengerjakan kuisnya itu hanya dalam waktu 10 menit. Seperti itu. Kemudian kita lihat grade-nya. Nah, di sini kita bisa lihat juga attempt allowed. Jadi, izin tanya, Bu. Maksudnya tadi tolong diulangi lagi, itu kok 2 jam, tapi kok time limitnya apakah per nomor 10 menit atau gimana, Bu? Oh, oke. Jadi gini, Bapak. Jadi ini open the quiz itu ketika kuisnya dibuka. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan mulai pukul 10. Kemudian close the quiz itu mahasiswa maksimal mengerjakan pukul 12. Jadi mahasiswa misalnya nanti dalam waktu 2 jam itu ingin mengerjakan kuis di selang waktu tersebut, namun ketika mengerjakan kuis yang 10 butir tadi, setiap kali ngeklik, mereka hanya punya waktu 10 menit untuk mengerjakan. Tapi dibuka kuisnya selama 2 jam, seperti itu. Kadang kan mereka nggak barengan atau gimana. Tapi untuk mengantisipasi, ini bisa disamakan juga sih. Kadang kan nanti chat-chatan atau gimana dan sebagainya. Ya, kan? Karena kan bukanya masing-masing mahasiswa berbeda-beda dan saling informasikan lebih maksimal kalau waktunya sama dan time limitnya juga sama. Iya, nggih. Nanti bisa juga ketika mengerjakan kuis, misalnya Bapak Ibu sekalian Zoom, itu bisa diminta on kamera.
Jadi mengerjakan kuisnya ditungguin dalam waktu itu juga. Seperti itu juga bisa. Oke. Nah, di sini ada juga misalnya ini bukan ujian ya, kuis yang masih di pertemuan pertama kan mahasiswa misalnya masih kaget. Itu bisa dibatasi juga total pengerjaannya, kesempatan untuk mengerjakan. Kalau di sini diganti 2, berarti mahasiswa bisa mengerjakan kuis tersebut mencoba selama 2 kali. Nah, kita bisa diambil juga skor mana yang diambil nanti. Kalau dia mengerjakan 2 kali, ini bisa dipilih highest grade, itu berarti skor tertinggi dari percobaan 2 kali tersebut. Kalau average grade berarti adalah rata-ratanya. Kalau first attempt berarti hanya percobaan pertama yang diambil nilainya di sistem. Kalau last attempt berarti adalah percobaan yang kedua yang diambil nilainya. Ini diambil highest grade aja ya, kalau yang di sini yang saya contohkan. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur question behavior-nya. Nah, ini bisa di shuffle within question itu maksudnya pertanyaan dan jawabannya itu di-shuffle, jadi diacak. Jadi tiap mahasiswa itu walaupun mendapatkan pertanyaan yang sama, tetapi urutan jawabannya itu, urutan pertanyaannya, mohon maaf, itu berbeda, dan urutan jawabannya kalau multiple choice juga berbeda. Kemudian kita review option-nya di sini. Nah, review option yang paling penting adalah ketika after the attempt. Jadi kita bisa memberikan di sini memunculkan nilai mahasiswa tersebut. Kemudian dia bisa juga memunculkan berapa kali mahasiswa tersebut mencoba. Jadi the attempt dan mark. Kemudian bisa juga kita menampilkan kalau jawabannya mereka benar. Ini bisa diklik juga dicentang whether correct. Gitu. Dan juga bisa kasih feedback juga. Misalnya, oh bagus, misalnya benar, gitu-gitu bisa nanti di specific feedback. Gitu. Yang ini yang paling penting adalah yang basic utama dulu, bisa the attempt dan mark. Mark itu nilai. Dan kita langsung save and return the course. Nah, ini sudah muncul di sini kuis pertemuan pertama. Kita sudah buat rumahnya dan sudah buat settingannya. Nah, bagaimana memasukkan pertanyaannya? Itu bisa kita klik di kuisnya tersebut. Nah, di sini ada keterangan edit quiz. Berarti kita harus mengedit pertanyaannya. Kita klik edit quiz. Nah, di sini kita add. Saya pakai yang a new question. Nah, kita bisa milih yang kuis mana saja, yang tipe kuis, tipe soal yang seperti apa yang akan kita tampilkan ke mahasiswa atau kita berikan ke mahasiswa. Kita pakai contohnya itu ada 3 Pak. Nanti ada multiple choice, ada true or false, kemudian ada esai ataupun short answer. Kalau yang langsung ketemu jawabannya itu saya biasanya pakai yang 3 ini aja. Short answer, true or false, dan multiple choice. Kita coba yang pertama dulu, multiple choice. Nah, misalnya nih question name adalah ya, koneksinya agak terhambat. Nah, ini question name-nya misalnya ini adalah pilihan ganda nomor 1, atau kita ambil contoh pilgan 1. Question text diisi dengan pertanyaannya, misalnya proses berikut ini merupakan kelompok akun aset, kecuali titik. Ini juga bisa memasukkan gambar, misalnya ada flowchart ataupun ada gambar aktivitas yang mungkin akan ditanyakan, ataupun nanti semacam hitungan laporan keuangan atau laporan audit, itu bisa ditampilkan di sini, seperti memasukkan gambar ketika men-setting mata kuliah awal tadi. Nah, setelah pertanyaan diketik, kemudian kita pilih di sini, ini tidak usah diganti, jadi cuma ada 1 jawaban yang benar. Nah, ini ada, misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan pilihan 4 macam, berarti kita isi choice 1, 2, sampai dengan 4. Misalnya choice pertama, tadi salah satu akun aset kecuali, misalnya kas. Nah, kas itu kan bukan jawaban yang benar, berarti tidak usah diberikan grade. Ya, tidak usah diberikan grade. Kemudian, choice kedua ada piutang. Ini juga karena bukan jawaban yang benar, itu tidak usah diberikan grade juga. Kemudian yang ketiga, jawabannya misalnya sewa diterima di muka. Oh, dibayar di muka.
Karena ini bukan jawaban yang benar, berarti ini tidak usah diganti grade-nya. Kemudian yang terakhir, sewa diterima di muka. Itu kan utang, ya. Karena tadi pertanyaannya adalah yang berikut ini merupakan kelompok aset kecuali. Berarti jawaban yang benar adalah sewa diterima di muka. Ini kita berikan nilai 100. Kemudian kita save. Koneksinya agak lambat. Nah, sudah. Kita balik ke session. Nah, seperti ini. Nanti berarti ini sudah masuk. Kalau kita lihat previewnya di sini. Maaf. Preview. Sebelum dilempar ke mahasiswa, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini tampilannya. Berikut ini merupakan kelompok aset kecuali. Nah, ini mahasiswa bisa memilih. Nanti langsung, jika benar langsung kelihatan, kalau salah juga langsung skornya tidak tidak ke-record dengan benar. Close preview. Itu untuk tipe kuis pilihan ganda. Nah, sekarang kita lihat atau kita coba untuk kuis dengan tipe benar salah. Ini lebih gampang lagi. Misalnya ini untuk mengkodenya benar salah. Benar salah satu pertanyaannya misalnya kas termasuk golongan akun modal. Nah, kita bisa lihat di sini. Correct answer-nya seperti apa. Kalau misalnya itu salah, berarti di sini tinggal diklik false. Kalau misalnya pernyataan dari yang di atas itu benar, berarti di sini jawabannya diklik true. Karena ini pernyataannya adalah salah, berarti kita klik jawabannya yang benar adalah false. Bapak Ibu juga bisa memberikan general feedback-nya ketika menjawab false. Di sini semangat, misalnya semangat, jawaban Anda benar. Dan seperti ini. Ini saya hapus aja ini. Nah, langsung di save. Kita bisa preview juga bagaimana tampilannya. Seperti ini. Kas termasuk golongan akun modal, true or false. Nanti mahasiswa bisa pilih salah satunya. Seperti itu. Kemudian kita sekarang selanjutnya mencoba tadi belum ke save. Oh iya, belum ke save. Ntar saya ulang lagi nggih. Ini true false. Ini benar salah. Jawaban yang benar adalah kas termasuk akun dari aset, golongan akun asetnya. Ini session. Nah, ini sudah masuk. Benar salah satu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah short answer. Jadi seperti misalnya jawaban yang hanya satu kata ataupun dua kata. Seperti itu. Ini misalnya ini short answer. Kita berikan judul pertanyaan yang pertama. Tetapi kelemahannya untuk yang short answer itu, mahasiswa harus menuliskan jawaban sesuai dengan kuncinya. Jadi kalau misalnya typo ataupun misalnya istilahnya itu kadang ada beberapa jawaban yang memang itu mirip dan semua jawabannya itu benar, itu terbatas sekali di situ. Misalnya gini nanti. Salah satu contoh akun aset. Akun yang tergolong kelompok aset. Titik-titik. Nah, kalau saya biasanya memberikan petunjuk seperti games yang kalau dulu ketika masih sekolah ada berapa kata dan sebagainya. Script seperti ini. Misalnya ini adalah jawabannya piutang ya. Piutang itu ada berapa kata. Misalnya di sini dikasih petunjuk P. P-U-T-A-N-G. Jadi seperti ini. Supaya mahasiswa itu ada petunjuk kalau itu harus sama yang diketikkan.
dengan jawaban yang di kuncinya. Di sini kita klik piutang. Kalau kapital ataupun tidak, nanti tidak berpengaruh. Nah, ini diberi mark 100. Bapak Ibu juga bisa memberikan beberapa pilihan jawaban. Nanti misalnya ada piutang dagang bisa diketikkan. Kalau kadang mahasiswa juga ada yang kalau tidak ada petunjuk yang tanda strip tadi, mahasiswa kesusahan untuk mengisi, misalnya ada yang mengisi piutang dagang, ini juga bisa diisi. Nah, ini juga 100 kalau dia jawab piutang dagang. Nah, ini kita save. Kita bisa lihat juga seperti apa tampilannya di bagian bawah, di preview. Nah, seperti ini. Nanti dia tinggal mengetik aja mahasiswanya. Seperti itu. Ini untuk penugasan dalam bentuk kuis. Coba kita isi ya. Kita isi, nanti kita lihat tampilan. Oh, ini dibuka masih 20 September ya, belum bisa. Kita setting dulu sekarang. Kita lihat tampilan hasil skor dari mahasiswanya caranya. Kita lihat timing, ini tanggal 18. Nah, coba kita kerjakan. Kita juga bisa mengerjakan item quiz now. Misalnya tadi berikut ini merupakan kelompok aset kecuali. Nah, misalnya ini kita jawab. Coba dibuka. Kemudian next page. Kas termasuk akun modal. False. Salah satu contoh akun yang tergolong kelompok aset. Nah, ini kita isi piutang. Nah, finish item. Nah, karena tadi settingannya adalah bisa menjawab 2 kali, nanti mahasiswa bisa juga mengerjakan lagi. Kalau ini kita submit and all and finish. All and finish. Nah, kita review di sini. Ini jawabannya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ternyata salah satu. Ada satu yang salah dijawab, jadi skornya 66 dari 100. Nah, karena 2 kali, mahasiswa bisa re-item quiz. Seperti itu. Cara melihat nilai-nilai yang dikumpulkan mahasiswa, nanti Bapak Ibu bisa men-scroll dari sebelah kanan, ya. Nanti kita cari namanya grade. Nah, nanti sudah terlihat di sini. Grade report-nya. Ini presensi sudah ada. Karena saya sebagai teacher belum ada mahasiswanya, jadi belum kelihatan di sini. Tugas pertemuan 1 atau kuis belum ada nilainya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat di sini sudah ada daftarnya. Sampai di sini untuk memberikan tugas. Apakah masih ada pertanyaan? Gampang ya. Insya Allah kalau berulang-ulang dibuka nanti sudah hafal. Nah, kuis ini bisa juga tidak harus campur pertanyaannya. Misalnya kuis multiple choice sendiri, kuis benar salah sendiri, ataupun namanya kuis short answer sendiri. Kemungkinan ada ketiga itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk bagaimana mensinkronkan dengan namanya Sim My Class. Nah, Sim My Class ini istilahnya seperti absen dosen juga secara digital. Kalau dulu kan kita masih absen menggunakan map ya, secara manual, begitupun mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana mensinkronkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di My Class dengan record yang secara administratif di sini. Nanti nilai juga bisa masuk sini. Bapak Ibu bisa login juga dengan menggunakan emailnya. Nah, ini kebetulan saya adalah admin learningnya, jadi saya bisa membuka akun Bapak Ibu juga. Nah, kita mulai dari memasukkan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Bapak Ibu. Kita masuk di sini. Master, kemudian enroll per kelas. Kita pilih semesternya, kalau besok itu ada 2021 Gasal, prodinya dari D3 Akuntansi. Tadi itu adalah praktikum, kita cari mata kuliahnya. Oh maaf, ini saya belum pindah.
akun ke admin. Ini masih mata kuliah saya. Nah, udah pindah akun, kemudian enroll per kelas, kita cari di sini semester gasal, prodinya di 3. Nah, kita cari mata kuliah Bapak Ibu yang mata kuliah yang akan di-enroll atau akan dimasukkan pesertanya, peserta dari mahasiswanya. Kita cari tadi praktikum pengauditan, ya. Praktik. Nah, untuk yang kelas A, di sini ada pesertanya adalah 29 orang. Bisa diklik sort. Nah, Bapak Ibu tidak bisa memasukkan mahasiswa sebelum diisi short name. Short name itu adalah kode mata kuliah atau singkatan dari mata perkuliahan Bapak Ibu. Tadi Pak Tony meminta short name-nya kan karena beliau belum bisa masuk, jadi belum bisa memasukkan di sini. Kita klik short name. Short name bisa dilihat dari my class kita. Tadi praktikum pengauditan. Kita lihat di sini prak.audit singkatannya. Kita masukkan. Kemudian update. Sukses, update data. Kemudian kita enroll mahasiswanya. Nah, sukses enroll mahasiswa. Kita klik di segitiga kecil ini, apakah sudah masuk? Nah, mahasiswanya sudah masuk. Ada 29 orang, ya. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat apakah di praktikum pengauditannya sudah masuk atau belum. Kita lihat di sini. Masuk ke My Class lagi. Kalau tadi namanya si My Class, kalau yang platform perkuliahannya adalah My Class. Kita lihat di partisipan. Nah, ini sudah masuk secara otomatis. Seperti itu. Tandanya kalau misalnya My Class Bapak Ibu sudah tersinkron dengan si My Class, di sini di kanan sebelah kanan ada logo si My Class-nya. Jadi ketika memasukkan secara administratif, Bapak Ibu tinggal mengklik saja. Langsung terkoneksi dengan si My Class Bapak Ibu. Itu untuk memasukkan mahasiswa. Nah, ketika perkuliahan sudah berlangsung, Bapak Ibu juga secara otomatis bisa menarik presensi mahasiswa dari My Class-nya. Caranya dengan cara setting, kemudian presensi mata kuliah. Kita seperti tadi memilih semesternya, kemudian prodinya, dan mata kuliahnya. Tadi adalah pengauditan. Praktikum pengauditan kelas A, nggih. Nah, ini bisa disinkronkan pertemuan terlebih dahulu. Sukses, kemudian kehadiran siswa ditarik. Ini download sih, mohon maaf, bentar. Seperti ini. Nah, sync presensi, mohon maaf. Kalau belum ada berarti tetap kosong, karena belum ada mahasiswa yang presensi. Nanti kalau sudah ada mahasiswa yang presensi, di sini bisa terlihat hadir berapa, kemudian pengajarnya itu diklik di sini. Nah, ini kan recordnya tidak hadir semua kan. Seperti itu. Kalau misalnya sudah dilaksanakan perkuliahannya, nanti ada menu di sini mengisi seperti silabusnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi pengajarnya itu tinggal klik, kemudian materinya apa yang disampaikan, itu di sini, ketika mahasiswa sudah hadir. Seperti itu. Itu untuk menarik presensi mahasiswa dari My Class-nya. Nah, kemudian, oh ini tadi ada tambahan ya, attendance pertemuan 15 bisa di atas sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa merename sesuai dengan nama yang ada di sini. Jadi bisa urut, tampilannya bisa urut. Misalnya pertemuan 15 bisa di bawah sendiri. Ini tadi saya salah, belum saya rename. Itu ya. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa ketika di akhir semester menarik nilai yang ada di si My Class yang terrecord otomatis, mohon maaf, yang ada di My Class yang terrecord otomatis ke si My Class dengan menggunakan menu ini. Nilai mahasiswa. Kemudian kita pilih semesternya, kemudian kita pilih jurusannya, kita cari mata kuliahnya. Praktikum pengauditan. Nah, ini dengan tarik My Class. Nah, dengan mengklik tarik My Class, nanti langsung nilainya itu muncul di sini. Di segitiga, kita klik segitiganya.
Nah, ini karena belum ada perkuliahan dan belum ada nilai, berarti masih kosong nilainya. Jadi secara otomatis seperti itu. Nah, bagaimana men-setting nilainya, bobotnya? Kadang kan ada presensi bobotnya berapa persen, misalnya 10%. Kemudian ada ujian capaian pembelajaran bobotnya 20%. Kemudian ada misalnya tugas-tugas, nanti bobotnya berapa persen, itu bisa kita setting di My Class-nya. Ini yang agak sedikit rumit ya, tapi kita coba yang paling simpel saja. Semua penilaian masuknya di grade. Kita lihat di grade. Nah, kita lihat di sini menunya, kita cari itu namanya gradebook setup. Kalau untuk settingan A, B, dan C, dan D itu sudah otomatis di sistem. Nah, untuk presensi sudah dikategorikan. Nah, ini kalau di lesson in progress itu tidak usah diabaikan saja. Nah, presensi nanti otomatis menjadi satu kategori. Kalau mahasiswa hadir, berarti mereka nilainya 100. Kalau tidak hadir, berarti nilainya langsung 0. Nah, selama satu perkuliahan dalam satu semester, mahasiswa nanti akan terkumpul presensinya pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Nah, itu udah langsung otomatis ada average-nya atau rata-ratanya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu sudah memasukkan tugas pertemuan pertama dan juga kuis pertemuan pertama. Itu langsung terrecord. Bagaimana beberapa tugas yang diberikan itu langsung terrecord untuk diperlukan untuk pembobotan nilai. Nah, kita klik di sini untuk men-setting bobotnya. Edit di paling bawah, kemudian edit calculation. Seperti mirip dengan kita memberikan pembobotan melalui Excel. Nanti kita bisa bikin rumusnya di sini. Tapi sebelum itu kita harus mengkode, memberikan kode. Misalnya presensi, kita langsung ambil yang course totalnya, misalnya ini adalah presensi. P total. Kodenya kita ketik. Nah, sudah ada kode sini, P total. Kemudian misalnya ada tugas pertemuan pertama itu kita berikan bobot 40%. Berarti nanti ini bobotnya 40%, kita kasih kode dulu. Tugas 1. Kemudian misalnya ini kuisnya juga kita kode kuis 1. Nah, setelah kode sudah dibuat, kita bisa bikin rumusnya di sini. Misalnya sama dengan total attendance-nya itu dibobotkan misalnya 20%. Jadi 0,2 kali, kita copy saja Bapak Ibu, karena ini harus mirip. 20%, 0,2 kali P total ditambah, misalnya untuk tugas pertemuan 1 itu kita bobotkan 40%, berarti 0,4 nggih. Ini 0,4 kali tugas 1, ditambah lagi masih ada kuis 1, 0,4 juga. Jadi totalnya harus 100% nggih. Kuis 1. Nah, kita save. Kalau nanti kodenya salah, langsung ada merah-merahnya. Nah, ini sudah kita bobot. Coba kita lihat misalnya di gradebook, grade report. Jadi tampilan untuk teacher-nya. Bagaimana lihat tampilannya. Nah, ini sudah terlihat pesertanya, tapi belum ada yang mengerjakan, belum ada yang presensi. Nah, nanti langsung otomatis di sini. Untuk kuis pertemuan, kalau yang ada yang sudah mengerjakan, nanti langsung kelihatan nilainya di sini, Bapak Ibu. Dan juga course totalnya nanti sudah langsung terlihat berapa nilai totalnya dari bobot yang sudah disetting. Dan nanti hurufnya juga sudah otomatis dia dapat A, B, dan T. Nah, setelah perkuliahan selesai, besok langsung bisa ditarik dari si My Class-nya, dan itu langsung otomatis tersubmit nilainya ke sistem yang ada di akademik. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya, konfirmasi. Mungkin yang agak ruwet mungkin yang di grade ya, karena kalau yang semester lalu dibantu dari Prodi sama Pak Andan waktu itu. Ya mungkin nanti catatan itu aja. Demikian untuk yang lain-lain mungkin bisa komunikasi untuk upload dan sebagainya, atau untuk kuis mungkin bisa dikomunikasikan.
Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Tony. Kalau misalnya besok ada kesulitan bisa kita bantu juga mungkin terkait grade memang yang kita sudah latihan berkali-kali saja pasti kemarin juga masih ada merah-merahnya itu ini di mana salah titik aja juga jadi merah. Jadi besok kita bisa sharing-sharing lagi kalau terkait dengan my class nih Bapak Ibu karena ini memang harusnya beberapa kali training baru bisa mandiri untuk melakukan upload sendiri, kemudian setting sendiri, kemudian menilai dan sebagainya. Oh iya, kalau untuk tadi kan kalau yang kuis itu langsung ketemu otomatis nih nilainya. Nah, kalau untuk cara memberikan nilai untuk tugas atau yang submission, saya berikan contoh yang di mata kuliah yang sudah ada peserta yang ngisi nggih. Coba kita lihat di praktikum jasa. Kalau praktikum kebanyakan memang tugasnya adalah submit hasil pengerjaan modul kalau di akuntansi. Nah, ini ada materi, penugasan bukti transaksi, kita lihat. Nah, ini belum ada yang submission. Jadi nanti ada view all submission. Nah, ini kan karena pesertanya cuma saya sendiri, karena saya gurunya ceritanya, ini nanti Bapak Ibu langsung klik grade-nya saja. Klik grade, kemudian bisa terlihat tampilannya. Nah, kendalanya biasanya kita bisa mendownload, kalau ini tidak bisa terbuka tampilannya, berarti kita harus mendownloadnya, mendownload hasil kerja mahasiswa. Kalau bisa terlihat tampilannya, berarti kita bisa ngoreksi dari sini. Ini misalnya page 1, kemudian ada page 2, dan seterusnya. Kemudian setelah dikoreksi, Bapak Ibu bisa memberikan nilai di sini. Misalnya dia ada beberapa kesalahan, diberikan nilai 70. Langsung save. Nah, oke, berarti dia sudah dapat nilai 70. Nanti nilai ini langsung otomatis terrecord ke yang grade tadi, jadi sudah langsung kerekap semuanya. Dan hasil akhirnya sesuai dengan beban atau yang komponen-komponen yang menjadi penilaian Bapak Ibu. Nah, ini 70 sudah langsung terlihat dapat B kalau untuk tugas ini. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Oh iya, kan perkuliahan saya mulai hari Senin sudah mulai untuk pertemuan pertama, Bu. Nah, saya masih belum punya ini my class ya. Nah ini gitu aja. Nanti untuk hari ini karena ini hari terakhir efektif nih Pak, nanti dikabari dari Mbak Dewanti. Kalau semisal memang Bapak belum mendapatkan ruang untuk my class di vokasi, nanti Bapak bisa menggunakan Zoom terlebih dahulu atau MS Team, nanti record untuk presensinya bisa menyusul di hari berikutnya. Nanti kita settingkan. Baik, ya Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin ada lagi? Ibu boleh lihat tadi calculation untuk grade-nya. Oh, siap. Bentar. Calculation grade. Kita masuk ke pertemuan dulu, nggih. Oh iya, nanti dipilihnya itu bukan yang warna hitam, nggih, tapi yang warna kuning. Ini belum diatur lagi. Bentar, tadi semester 5. Pengauditan. Kita lihat grade. Di sini, nggih, Ibu. Nah, ini langsung muncul. Ini di gradebook setup namanya. Nah, semua tugas, semua presensi ada juga nanti, kurang satu forum itu langsung masuk penilaiannya, komponennya itu langsung masuk terrecord di sini. Ini nanti di bawah, edit calculation. Nah, seperti ini. Jadi pertama-tama Bapak Ibu harus membuat dulu ID number-nya. Jadi ini ID itu kayak kodenya. Misalnya ini adalah presensi, yang ini kan average-nya ya Bu, Bapak Ibu. Jadi nanti langsung di sini diklik aja P total. Misalnya ini bebas penamaannya. Misalnya mau attendance total juga bila A total, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting kode yang sudah dibuat di sini itu adalah untuk dipindah di sini adalah sama. Tidak boleh ada spasi ataupun apa, harus sama. Jadi lebih baik itu di copy mawon terus dipindah ke kolom calculation. Nah, di sini saya memberikan bobot presensi itu 20%. Jadi 0,2, 20%.
untuk tugas yang pertama karena harus 100% totalnya, tugas yang pertama saya berikan bobot 40%. Untuk kuis yang kedua, saya berikan bobot 40% juga. Nah, besok kalau tugas dan kuisnya banyak, berarti silakan nanti bisa dimasukkan ke kategori seperti ini, terus di average atau di rata-rata, ataupun manual satu persatu. Misalnya tugas 1 5%, tugas 2 5%, tinggal 0,05 kali tugas 1 ditambah 0,05 kali tugas 2, seperti itu. Kalau cara gampangnya semua tugas dijadikan satu kategori, kemudian di average seperti yang pertemuan nilainya. Sudah jelas? Cukup jelas belum, nggih? Ya, Ibu. Ya, caranya memindah menjadi kategori seperti ini, cuma tinggal digeser-geser mawon. Ya, Misalnya ini mau saya pindahkan, guys, kita klik mawon. Nah, bentuknya seperti ini. Yang kuis tadi saya masukkan ke tugas pertemuan 1. Masukkan di sini. Belum bisa, bentar. Agak tricky. Kita pindah. Harusnya sudah masuk. Nah, ini kan jadi satu kategori. Nanti langsung bisa di ini move. Kita save dulu. Nah, ini langsung jadi satu kategori, terus nanti bisa di total duitnya. Gitu. Seperti itu, nggih. Oh iya, satu lagi ketika misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan semacam forum atau diskusi, itu masuk ke tugas atau add resource and activity, tinggal klik, nanti ada namanya forum untuk diskusi. Kalau di sini kita wajib menggunakan ini sebagai salah satu bentuk penilaian. Misalnya ini forum diskusi pengantar audit. Return to course. Nah, ini sudah ada rumah untuk diskusi untuk pada materi di pertemuan pertama. Ini kita klik add new discussion topic. Kita bisa memberikan beberapa topik diskusi dalam satu pertemuan. Misalnya ini topik yang pertama. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan audit? Mohon maaf, ini yang di subjeknya ya, ini yang kita pindah. Ini judulnya aja. Pengertian audit. Nah, kita bisa juga Bapak Ibu untuk attach file. Misalnya ada beberapa pertanyaan bisa di-tag di sini, ataupun beberapa materi diskusi, misalnya kasus apa, bisa di-upload di sini, dan mahasiswa diminta untuk menanggapi. Ini post to forum. Nah, sudah ada di sini saya melempar pertanyaan ceritanya. Ini bisa diklik. Pengertian diskusi. Nanti mahasiswa bisa reply. Dan Bapak Ibu bisa menilai juga forumnya itu nanti sudah masuk juga di grade. Kita lihat di grade-nya, kemudian ada grade A. Nah, sudah ada lagi forumnya, harusnya ada. Belum muncul, ya. Forum. Oh, tadi belum disetting grade-nya. Bisa juga cuma untuk penilaian aktivitas, Bapak Ibu bisa menambahkan di situ juga. Tinggal dibuat room-nya aja. Forum time. Ini bisa diatur juga, nanti bisa diedit sendiri. Oh, ini buat saya cari dulu gitu. Oh, ini no rating, ini harusnya ada average rating. Nah, nanti bisa muncul. Kalau misalnya no rating, berarti tidak dinilai diskusinya. Cuma untuk platform tanya jawab antar dosen mawon. Seperti itu. Ini sampai di sini ada pertanyaan. Sekiranya itu semua secara umum nggih untuk bagaimana cara mengisi My Class. Ada pertanyaan? Cukup jelas. Mudah-mudahan bisa diterima nggih.
Walaupun singkat, ini cuma 1 jam, harusnya beberapa kali. Karena Senin sudah mulai kuliah. Nanti kalau misalnya ada beberapa kendala bisa disampaikan ke kami, nanti kami bantu. Begitu. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk Ibu, maaf. sesi. Oh, nggih. Iya, tapi ini kayaknya di luar materi my class. Tadi kalau saya Nggih. nggak salah untuk kelas yang praktikum itu offline-nya 4 kali ya. Iya, nggih. Jadi offline-nya 4 kali, sisanya online kan, nggih? Iya. Mata kuliah apa nggih, Ibu? Bahasa nggih? Inggris. Iya. Oh iya. Kalau bahasa Inggris praktikumnya itu ini reading dan writing ya? Iya. Itu nanti modelnya pakai modul atau lebih seperti penugasan seperti itu, Bu? Nanti ada, maksudnya lebih nggak ada modulnya sih, Bu, kalau yang untuk apa namanya reading writing-nya. Jadi Langsung saat itu juga ada saat itu juga. Jadi reading materinya saya writing. upload ke my class semua kemungkinan. Oh, oh iya, kalau untuk terkait ini semester kalau nggak salah 3 nggih. Iya. Ya, nanti bisa di ini yang asinkronus mawon bisa atau sinkronus yang di kelas itu, Bu. Sekaligus kan maksudnya juga belum bisa hadir semua di UMY kan. Iya. Nanti walaupun memang ada offline, Ibu tetap upload materi di my class karena untuk menjembatani komunikasi mahasiswa yang belum datang ke UMY. Iya, tadi saya cuma mau memastikan offline-nya 4 kali ya. Kalau mau offline gitu ya. Maksimal minimal offline. 4 kali. Nanti coba kami cek dulu edaran akademik yang terbaru, nanti ada petunjuknya di situ nggih. Oh iya, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Cintanya, Bu. Nggih, monggo Bapak. Untuk tarik nilai belum dijelaskan kalau nggak salah. Dari tarik nilai dari Mike. Oh, nggih, tarik nilainya nggih. Coba saya jelaskan kembali. Ini Bapak. Nanti Bapak Ibu login ke si My Class, kemudian ada di menu setting. Kalau nggak salah dari My Class juga ada nggih, Bu? Di grade itu ya? Iya, di grade. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi grade-nya atau grade-nya sudah terisi, otomatis sudah langsung ketarik di My Class kalau kita klik. Di si My Class, mohon maaf. Gitu. Nanti untuk settingan A-B-nya itu sudah otomatis di sistem. Misalnya total nilainya itu berapa, kemudian dapatnya A atau B, sudah otomatis. Kemudian, oh iya, ada cara menariknya, tetap sama, dipilih prodinya, mata kuliahnya, ya kan? Nanti langsung tarik My Class, mohon diklik. Ya kan? Nah, sukses. Bapak bisa melihat di niki di segitiga kecilnya. Karena ini belum ada nilainya, berarti masih 0. Begitu. Iya, Bu. Ya. Kalau di FEB kemarin sudah menggunakan hitung ya, Pak nggih? Sampun, Bu. Cuma kemarin waktu kita mengisi nilai di My Class, itu kita masukkan di grid itu dibuat rumus sama Pak Andan, cuma masukin manual satu-satu yang ujian istilahnya tidak seperti kuis ya. Kalau kuis kan sudah bisa masuk di situ, tapi yang kita meneliti manual kita masukkan itu sama Pak Andan dibuatkan kayak rumahnya, kemudian kita masukkan. Setelah itu baru ditarik di My Class. Kelasnya. Bobotnya yang mengisi Pak Andan atau Pak Tony? Ya, bobotnya diisi Pak Andan. Cuma kita kalau misalnya manual isinya manual yang pertama yang ujian sifatnya tadi praktek tadi yang selain kuis ya. Oke. Nanti besok kalau misalnya terkendala bisa sampaikan mohon Bapak, kita bantu. Dan saya berharapnya nanti dibantu untuk yang setting waktu ya. Jadi tetap saya untuk ujian mungkin kalau agak bingung nanti minta tolong dibantu aja. Yes, siap. Besok kalau misalnya masih bingung juga untuk setting pertemuannya Bapak presensinya kadang kan kalau sudah lebih dan di tanggal agak bingung nanti bisa
sampaikan ke kami juga. Ya, termasuk presensi juga mohon dibatasi sehingga hanya jam hari tersebut, di luar hari itu tidak bisa presensi lagi. Oh, nggih, Pak. Makanya kita ini nggih cek juga untuk presensinya. Langsung aja, mohon maaf, nanti minta tolong disettingkan untuk presensi mahasiswa pada jam tanggal saat itu. Jadi karena kemarin ada yang hari yang sudah lalu masih bisa presensi, nah itu kan tidak pas. Oh, iya. Berarti kami batasi sesuai dengan jam mata kuliahnya mohon ya Pak, misalnya jam 7 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam 9 ya. Kecuali memang mahasiswa yang bersangkutan sudah info kalau tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang mendesak saja. Iya, siap. Mangke juga ini nanti biar disettingkan oleh admin sesuai dengan jadwal pertemuannya nggih Bapak Ibu, misalnya nanti tanggal 20 kemudian tanggal berikutnya 27. Kalau misalnya Bapak Ibu berhalangan untuk mengajar nanti bisa disampaikan mawon supaya disetting ulang dalam misalnya ada attendance atau presensi susulannya kan nggih. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi. Oh, lagi. Kebetulan itu hari pertama kan kita brainstorming ya. Oh iya. Apakah itu karena kebetulan saya itu pas hari Senin ada vaksin, kemudian hari Jumat itu juga ada itu pertemuan pertama kelas A dan pertemuan pertama kelas B. Nah, kalau bisa mungkin digeser waktunya, kalau mungkin hanya hari itu bisa nggak Bu? Apa memang itu satu keharusan untuk pertemuan awal itu harus ada, kalau ataupun hanya saya buka sebentar aja untuk itu, kalau memang hanya sebentar sih masih bisa saya buka, tapi kalau keharusan dalam 1,5 jam harus dilalui ya saya minta mungkin mohon untuk digeser waktunya. Kira-kira kalau hari pertama belum menyampaikan materi, masih penjelasan silabus dan RPS, mungkin bisa diisi sebentar Bapak. Betul apa? Belum masuk materi nggih? Oh ya, cukup sebentar aja ya. Ya baik, kalau itu bisa, kalau yang lainnya sih. Kalau nuker jadwal, kalau kemungkinan kalau lebih fleksibel, Bapak bisa merekam dulu mawon, jadi asinkronus. Jadi merekam video dan diupload. Jadi bisa kapan saja mahasiswanya untuk melihat, tetapi presensinya tetap di hari yang sama di jadwal pertemuan pertama tersebut. Iya, Bu, nanti saya agendakan untuk yang mungkin hari pertama cukup sebentar aja, nanti untuk yang berikutnya mungkin kalau nggak bisa pakai video. Baik Ibu, makasih. Ya, penjelasan sumber belajarnya dari mana dan sebagainya di hari pertama biasanya Pak. Terima kasih Pak Tony. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk hal-hal yang belum jelas. Kalau mungkin sudah cukup, saya tutup nggih. Sekian untuk materi perdana atau materi umum untuk bagaimana cara mengisi My Class yang simple, yang masih basic. Mudah-mudahan bisa diterima atau bisa langsung praktek Bapak Ibu. Jika ada kendala, mangke bisa disampaikan ke kami supaya dibantu oleh mbak-mbak admin yang ada di sini. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Bu Desi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pemaparan yang disampaikan terkait My Class dari Bu Linda dapat kita implementasikan. Dengan My Class juga banyak kemudahan juga, tapi mungkin karena masih awal-awal, mungkin nanti ada kendala atau apa, kami mohonkan Bapak Ibu sekalian jangan sungkan-sungkan untuk bisa WA ke saya juga boleh, WA ke Bu Linda atau ke Mbak Dewanti, Mbak Nisa, dan Mbak Bella. Monggo Bapak Ibu, semoga kami bisa membantu. Mudah-mudahan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar, kita selalu diberi kesehatan. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini sampai menjelang siang dapat menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu, ketemu lagi di lain waktu. Tadi kalau misalnya ada kendala apapun ya kami siap membantu.
Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya akhiri. Mungkin silaturahmi kita bisa kapan-kapan jika kondisi memungkinkan kita akan ketemu secara offline ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, terima kasih dari Mitra Nata, terima kasih juga Bu Ika, terima kasih banyak. Bu Delvi dari BSI, terima kasih banyak. Ketemu lagi di lain waktu, nggih. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Izin live ya, Bu. Ini suaranya tadi di mute enggak sih? Enggak kan? Oh, ya. Oke. Siap. Terima kasih. Tadi itu mati laptopnya.